masalahnya kayak tangan cewek kamu tuh katanya. gini doang kak. Kamu tuh bener-bener tangannya lurus. Tapi kan begini kan. Kamu mau duluan? Itu tayang. Ayo kak, gimana kak hari ini? Oke, kita ceritain dulu ya. Hari ini ada press conference buat film kami yang terbaru, Catatan Karya Menanti Sinting, yang akan tayang tanggal 18 Juli. Tadi seru banget, teman-teman wartawan juga nanya. Mudah-mudahan bisa diberitakan soal filmnya supaya nanti pas tayang Akan ada. dengan baik ya. Tadi kak kan tadi dibilang apa namanya nggak tegur sapa nih 2 kali pertemuan. Nah itu Ini banget ya, clickbait banget ya langsung ya tuh. Tadi Jadika tidak terima. enggak maksudnya emang si introvert itu dan jadi ngeganggu nggak sih sebetulnya kalau misalnya ada project gitu? Aduh, gua anaknya anak rumahan soalnya, jadi jarang bergaul juga. Terus untung Ariel orangnya ini sih ajak ngobrol mulu sih. Sama karena itu sih sebenarnya. Karena memang kita harus kerja. Sebenarnya kalau misalnya enggak juga kalau ada kebutuhannya juga kayak kita bisa diem-diem aja. Iya sih, 5 tahun ya, setuju sih. Tapi ngeganggu nggak sih kak kalau buat pekerjaan sendiri? Terganggu karena kalau jadi jawab pertanyaan-pertanyaan kayak gini. Oke, next question Iya, ya, iya. boleh? Enggak sih, nggak terganggu. Mungkin bisa diceritain pengalaman syuting yang paling berkesan selama proyek ini apa? Sebenarnya kalau buat kami sih karena readingnya lama, jadi semua business as usual aja sih, karena udah semua di readingin. Tapi yang paling berkesan adegan-adegan kalau saya pribadi ya, adegan pas hujan sih itu secara teknis lumayan ribet. Iya, repot banget sih. Terus ditambah kita night shoot, jadi benar-benar night shoot buat aku susah banget. Iya, iya. Itu berkesan buat aku karena aku sepanjang karir baru sekali ngerasain syuting ada adegan ada beberapa jadwal kita night shoot itu untuk menarik karena biasanya aku tidur sleep patternnya nggak bisa dibangun. Cuma aku setuju sama Karan, seru banget selama prosesi workshopnya sih karena begitu syuting kita udah kayak autopilot. Kalau untuk dialek Batak sendiri kan belajarnya lama nggak? Wah, itu terutama bahasa Batak ya. Hmm. Karena itu baru dikasih tahu setelah reading berapa bulan keberapa, Pak Sunil tiba-tiba bilang lu harus bisa ngomong pakai bahasa Batak. Gitu. Waduh, yang bener Pak, iya ini teksnya dialek coachnya akan ketemu lo, coba lo hafalin gitu. Dan akhirnya dihafalin sekitar mungkin 4 hari, 5 hari, ngebenerin dialeknya selama seminggu. Tapi akhirnya nyantol banget tuh semua kalimat. Jadi pas lagi syuting, kapanpun ada ekstras orang Batak, gue ngomong kalimat itu mulu ke dia gitu. Tapi tahu artinya? Walaupun gak nyampe. Tahu tuh. Apa sih kalimatnya? Jangan dong. Nonton filmnya nanti. Kalau Ariel ada dialog Batak nggak? Pertama sempat didiskusikan, habis itu kemudian kita memutuskan kayaknya memang untuk Minar ini tidak mau ada dialog Batak sama sekali. Terus tiba-tiba last minute seminggu sebelum kami syuting ada tambahan dialog Batak sama kayak Kak Radit persiapannya ya ngafalin dulu, tahu artinya dulu, hafalin gimana titik komanya dulu. Walaupun habis itu berhasil tapi ternyata tidak jadi masukan film. Jadi dia udah ngapalin lama ya, udah berapa hari? Minggu sebelum syuting dia pakai aku seminggu udah sebelum tahu. syuting. Dia lagi nunggu di ruangan, masih ngapal-ngapal. Di adegan itu mau diambil, nggak jadi. Tiba-tiba kayak, oke kita next scene. Maksudnya dialog yang Batak mana? Tapi kenapa saya jadi Pak? Gak apa, tapi itu seru kok. Ariel turun berat badan berapa sih untuk proyek ini? Kalau buat film aku biasanya paling 5 kilo gitu, 5 sampai 7 kilo karena memang harus untuk keperluan kamera kan. Berapa lama untuk turun? Lumayan cepet, alhamdulillah memang aku membuat pola hidup dan diet yang baik udah beberapa tahun terakhir, jadi metabolismenya cukup baik untuk naik turun cepat. Kalau saya nurunin sekitar 5 cm ya Iya. badannya. Sebenarnya Aslinya saya naik tinggi ya, sih. aslinya saya tinggi. Aslinya harus gini. Gak tau saya tinggi. Kalau buat Bang Dika selain saat rokok tadi yang beda, apalagi yang Saat rokok yang beda. Ngerokok itu susah loh. Kenapa bro. makin kita es? Ngerokok itu susah loh. Ya kalau ada orang-orang yang mau diajarin rokok. Karena kan awal-awal gue mulutnya yang keropok kan, itu salah diketawain semua orang. Jelek banget terus dia ngerokok gini. Terus emang apa salahnya sih kerokok diselipin di sini? Enggak, masalahnya kayak tangan cewek kamu tuh katanya. gini doang kak. Kamu tuh bener-bener tangannya lurus. Tapi kan begini kan, tetap gini juga. Ya pokoknya itu disalahin juga. Jadi gue belajar tuh lama. Terus sama waktu itu sempat dibilang jangan mulutnya mendekat.
tapi tangannya yang ke mulut. Nah itu juga salah karena gue jadinya gini kan, kan itu juga salah. Tapi untuk diajarin, jadi kita nongkrong diajarin gitu. Berarti itu salah satu adegan yang banyak kritiknya atau gimana? Enggak sih, kalau udah syuting udah aman sih. Tapi ada adegan ngerokok itu banyak. Di film nggak tahu ya karena gue belum lihat editing film ya. Tapi kalau di set sih ada beberapa kali sih, ada beberapa scene gitu. Dan untungnya dari Soraya mereka ngebeliin rokok yang minim nikotin atau apa, gue nggak tahu. Gue cari juga sih ada yang buat prop film, dibeliin sama mereka, akhirnya pakai yang kayak gitu buat latihan. Jadi nggak ada efek bikin batuk atau Bikin batuk enggak sih. Cuma masalahnya anak gue nggak suka bau rokok kan. Anak-anak gue tuh paling nggak suka bau rokok. Jadi kalau pulang ke rumah tuh udah pasti harus ganti bapak ya. Ganti baju. Biar sekalian bapaknya ganti gitu. Itu yang ke pernikahan Batak itu di Medan atau di sini? Di Jakarta sih waktu itu kita beberapa kali. Di Jakarta. Kebetulan saya nggak ikut di pernikahan Batak itu. Tapi saya dapat kabar Ariel sama Pak Sunil datang ke sana. Ariel bawa 4 rantang kalau nggak salah. Sekalian. Tapi ya serius banget sih film ini dibuat dengan sangat serius. Dikemasnya dengan serius dan dengan sangat mewah sih. Makanya pernikahan Batak itu kan saya sempat share juga tuh di IG story tuh pas kita lagi ada behind the scene pernikahan Batak. Dibuatnya tuh beneran kayak pernikahan Batak. Artinya ada pemangku adat di sana. Ada rundown-nya tuh bener-bener rundown pesta Batak beneran. Sehingga orang-orang di komen kayak, "Bang, lu kenapa nggak ngasih tahu kan gue mau numpang kawin." Karena kan abis itu set dibongkar apa segala macam. Syutingnya sendiri kapan sih, Kak? 2 tahun lalu. Kaget gue. Nggak, tahun ini sih selesainya. Februari ya syuting ya? Ya tahu kapan sih itu syuting? Iya kayak awal tahun gitu. Iya. Februari gitu. Oke, Gitu sih, kira-kira.